Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam podcast Viral Tapi Hoax. Podcast fenomenal, tercetar, termembahana. Kita 1 jam ke depan kita akan membahas atau mendebang beberapa informasi yang kadung viral tapi belum tentu faktanya benar gitu. Buat pemirsa iNews, selain nonton di YouTube official iNews, bisa juga mendengarkan di radio Trijaya FM 104,6 FM. Seperti biasa, nggak mungkin loh saya gue sendiri. Gak apa-apa sendiri. Gak apa-apa. Seperti biasa buat mendebang atau membongkar informasi hoax ini nggak boleh sembarang orang untuk melabeli. Oh ini informasi hoax, ini informasi fakta. Harus ada orang yang profesional untuk membongkar atau membedah foto, video, narasi, teks. Seperti biasa saya sekarang udah bersama Mas Asnil Bambani Amri, pemeriksa fakta profesional. Apa kabar Mas Asnil? Baik. Apa kabar Bang Furkon? Alhamdulillah. Kayak lelah banget ini kayaknya. Gadang mulu nih 2 minggu terakhir nonton Piala Dunia. Oh iya nih, nah ini tema-temanya juga udah ada Piala Dunia nih. Minggu lalu kita libur ya, ada beberapa hal. Kamu pegang Zimbabwe ya? Nggak ada. Oh Indonesia. Tetap untuk kalau saya Indonesia kan nggak ada. Oh nggak ada juga. Nggak ada. Iya udah. Tapi tetap kita harus mendukung salah satu dari tim Asia. Kita jagoin Jepang lah. Oh stop. Yang Cahaya Asia. Jepang Cahaya Asia. Ngeri. Oke. Nah, tapi ngomong Piala Dunia, saya udah ngeriset beberapa informasi ya di TikTok, di Instagram, di beberapa platform media sosial. Belum nemu Mas informasi hoax. Nah, mungkin Mas Hasil nemu nggak sih kayak narasi hoax tentang Piala Dunia nih Mas? Ada beberapa sih, tapi nggak banyak. Kemungkinan mereka pembuat hoax lagi fokus nonton bola. Cuman yang menyebar banyak itu situs phishing sih. Aku perhatiin kon. Misalkan kalau kita nyari di Twitter, di X gitu ya, atau cari berusaha nonton tapi kita berada di luar rumah dan malas install aplikasi berbayar, tentu akan nyari apa disebutnya link haram ya. Kalau di Link haram. Kalau di teman-teman nih yang suka bola, Ya. nonton saat dia kayak lagi di jalan, belum sempat bisa nonton, pada gitu tuh, pada nyarinya link haram. Tapi nggak boleh juga tuh sebenarnya. Nggak boleh ya, hati-hati. Link haram itu banyak lubangnya yang itu bisa disisipi oleh penjahat ya, yang melakukan mencuri data kita dan banyak lagi. Nah, ingat yang gratis itu belum tentu aman, pasti nggak aman, dan belum tentu juga gratis. Akan ada yang diambil dari kita. Nah, ini ada temuan terbaru dari perusahaan security digital. Dia menyebutkan bahwasannya ada 336 domain palsu dari Kaspersky, jadi salah satu perusahaan security digital ya. 336 domain palsu yang meniru situs resmi Piala Dunia 2026. Nah, jadi orang-orang bisa terjebak tuh, bisa tertipu ke sana, diarahin ke sana, terus masuk login dan minta data misalkan ya kita masukin gitu ya. Kemudian minta bayar, kita bayar, waduh. Nah, tiba-tiba pas nonton nggak bisa. Nah, itu hati-hati. Baiknya situs resmi kerjasama dari televisi sebelah itu kan masih ada yang bisa diinstal resminya, atau nonton di kanal digitalnya bisa. Nah, itu lebih baik walaupun kemudian kita harus bayar tetapi kita aman. Nah, karena situs phishing ini risikonya banyak tuh. Ketika kita email kita, bahkan dia bisa mengakses data-data kita, bisa jadi jebol akun-akun kita itu bisa.
Ya karena kan demam Piala Dunia ini kan emang dijangkiti untuk beberapa lapisan masyarakat ya. Walaupun udah udah disediain visual broadcast yang resmi gitu. Yes. Bahkan televisi pemerintah kan, dan sebenarnya ya gampang aja sebenarnya untuk Piala Dunia sekarang di beberapa platform media juga. Selain TV juga ada beberapa digital kan, OTT digital kan. Oke, kita langsung masuk ya Mas Daniel. Oke. Ke beberapa isu yang 5 isu hari ini. Kita langsung aja ke yang pertama. Ini masih berkaitan sama program andalannya Pak Presiden Prabowo. Soal yang sangat kita sayangkan, program yang bagus ini menyentuh gizi anak-anak, gizi ibu hamil, tapi malah disalahgunain oleh para petingginya ya, mantan tingginya dulu ya Mas Adil. Ya. Nah, sini ada yang pertama kita bahas Sony Sonjaya. Ini mantan wakil kepala BGN ya. Menyebut Presiden Prabowo perintahkan korupsi MBG. Gimana nih Mas Adil? Ya, ini hoax ya. Hoax. Ini fakta atau hoax? Ini hoax ya. Ini hoax ya. Pastikan ya. Ada sebuah screenshot yang beredar di X dan di Facebook juga, yang menyebutkan ada foto dari Sony Sanjaya, purnawirawan Polri ini. Di situ disebutin Prabowo yang perintahkan saya korupsi, dibagi-bagi saya merasa ditumbalkan PR Bowo gitu ya. Nah, di sini di tulisan ini atau caption yang ditulis di bawah foto dia ini itu secara teks itu benar-benar sangat-sangat tidak rapi gitu ya. Dan ini menandakan memang pembuat hoax itu kadang terburu-buru dan lain-lain, ketelitiannya kurang, dan ini menandakan informasinya nggak valid. Udah kelihatan dari ejaan dan penulisan kata dan kalimatnya. Nah, setelah kita cek, foto ini juga beredar, screenshot ini juga beredar di Facebook, di X, reactionnya lumayan, tayangan sampai ratusan, kemudian di X juga ada, di Facebook juga sama, dan ada yang menyambutnya semacam ini, wah ini bener nih gitu ya. Nah, ada yang menganggap seperti itu. Tapi ada aja yang kontra, karena proses hukumnya kan belum selesai. Nah, peredaran narasi ini, fotonya memang foto asli, tetapi captionnya itu yang ditambahkan. Nah, kita cek, ini adalah sebuah konten berita yang memang ada ketika penangkapan si Sony ini itu memang ada di sekitar dia berpakai baju oranye kan, khas tahanan kejaksaan. Itu memang ada di beberapa kanal televisi, itu disiarkan secara live. Bagaimana dia digotong dari dalam, digotong atau di apa namanya itu? Seret. Pokoknya dia sebagai status tahanan dikawal dengan tangan terborgol, dibawa ke dalam mobil tahanan. Itu live di beberapa televisi. Nah, ini fotonya seperti itulah gitu ya. Nah, tidak ada di situ penjelasan si Sony ini bicara soal materi ini, menyinggung Prabowo, nggak ada. Jadi saya bukan fansnya Prabowo ya. Kita dalam konteks mencari informasi yang sahih gitu ya. Nah, informasi itu nggak ada. Jadi dia sama sekali tidak ngomong soal Prabowo. Tetapi setelah dia ditahan, dia memang menyatakan diri sebagai justice collaborator. Ya. Di situ memang dia menyebut banyak nama. Nah, banyak nama disebut di situ, dan saat ini masih dalam penyidikan. Aku nggak mau masuk apa saja siapa namanya, karena itu akan menjadi bahan di persidangan, kita lihat nanti. Yang jelas itu adalah dia menyebut nama-nama para petinggi politik gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada informasi yang sahih yang menyatakan Sony menyeret nama-nama presiden dalam kasus yang dia yang sekarang disidik oleh kejaksaan.
Begitu Bung Furqan. Nah, narasi yang serupa ini sama nggak Mas di Facebook, di Twitter, sekarang X, di Instagram, orang yang nyebarin tuh satu orang yang sama apa beda-beda Mas? Apa yang walaupun narasi serupa tapi narasinya seperti ini sama gitu. Yang Prabowo memerintahkan dia korupsi, dibagi-bagi, saya merasa ditumbalkan gitu. Di platform beda itu orang yang sama apa? Ya di salah satu akun beda. Beda. Jadi yang di Facebook itu beberapa sudah di take out ya, sudah dihapus. Apakah dia yang menghapus atau Facebook yang menghapus? Kemungkinan besar adalah dia. Kemudian yang di X itu adalah ditayang 8 Juni sebenarnya. Jadi nggak selang lama dari Penangkapan. Ketika terjadinya penangkapan. Ini juga sama. Kalau lihat reaksinya luar biasa sih. 5.000 retweet ya, reposting ya. Di X, ulang kan ya. kan. Dan di like 25.000, dikomentarin 574. Ya di komentar itu ada yang percaya, ada yang enggak ya. Nah, di komentar itu dia yang ada yang percaya itu. Ya. Ini Ada yang tapi ada yang enggak juga gitu ya. Ada yang kemudian menjadikan ini sebagai bahan guyonan juga ada. Dan narasi ini ketika sudah terbit di salah satu platform, biasanya akan diambil lagi di platform yang lain. Para penyebar hoax atau para penyari dolar itu akan mengambilnya dan di re-upload di akun platform yang lain, baik Facebook, TikTok. Mereka nggak peduli ini benar atau enggak, tapi dari judulnya bakal mancing orang buat lihat, untuk nge-like, komen. Nah, kalau itu akan memancing orang, biasanya mereka akan posting, dan ini yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa hoax itu bertebaran, karena janji-janji dolar dari setiap view dan klik itu. Oke. Tapi ini isu korupsi MBG ini kayaknya bakal rame. Bergulir Rame nih. Masanya rame. Tapi nggak serame yang ke Prancis kemarin lah ya. Iya. Misalnya Kylian Mbappe ke Prancis. Iya. Karena tiba-tiba lagi kita bahas Prancis, tiba-tiba MBG keluar gitu kan. Kayak jadi satu isu tenggelam dengan isu yang lain gitu ya. Isu apa yang tenggelam, Mas? Yang sebelumnya kan waktu itu kan ke Prancis itu kan. Siapa yang Prancis? Siapa ya waktu itu? Lagi rame bahas Prancis, Menara Eiffel gitu. Tiba-tiba kita ganti dan bahas kita bahas soal dalam 24 MBG. jam, 48 jam tanggal 1 Juni ya, awal bulan. Dar dalam 48 jam ada dan merupakan langsung dari berubah Haji, isunya. Terus kepala BG yang diganti, subuh ada yang diamankan. Padahal ketua BGN-nya baru pulang haji itu ya. maksudnya. Terus sorenya langsung ditapin tiga kepala BGN. Sangat disayangkan lah ya, maksudnya program yang setahun sih. Udah lebih setahun. MBG udah lebih setahun ya. Program bagus, sasarannya bagus. Bagus dari mana programnya? Ngasih kalau bagus tentu gak banyak kritik. Terbukti banyak kritik. Apakah itu bagus? Ya sih. Setiap program pasti kan ada evaluasinya, ya, kekurangannya. Niatnya bagus. Niat bagus, oke, niat bagus. Memperbaiki gizi anak-anak, walaupun tujuannya bagus, mulia gitu ya. Untuk lebih meratanya agak susah sih untuk meratanya. Ya. Jangan-jangan program bagus punya dapur MBG nih kayaknya Bang Furqan. Susah. Titik-titik itu susah dan nggak murah. Kemarin kelompok katanya banyak dapat gitu. Profesi-profesi banyak dapat. Terungkap kan ternyata untuk dapat titik gitu harus bayar sekian ratus juta. Ya, ada kelompok politik dapat, TNI Polri dapat. Saya kira juga untuk kita kelompok media dapat nggak sih? Apa? Kalau dari segi jangan ketawa bang, abang Sono ketawa nih. Dari segi bisnis, jangan-jangan dirimu dapat punya dapur. Niat ada. Terus buka asal satu. Duitnya ada emang. Gitu. Duitnya ada emang. Bisa.
Nah, itu dia. Nah, itu kendala kita di sana ya. Pada tahu nyata untuk dapat titik di daerah mana, daerah A, nyata harus ada uang pelicin Ya. ratusan juta. Nah, belum itu belum kelihatan ya bikin. ketika dia kasusnya ini ya, baik ketua Dada dan Sony ini ya. Baru ketahuan kan, saya pikir cuma ya ini kita mau niat baik, saya buka di sini deh berapa titik, gue buka di daerah sini berapa titik. Per minggu Ternyata dapat berapa deh? sehari 6 juta Sehari, kan oh, insentifnya. Itu insentif dapurnya. Maksudnya yang ditangkap jaksaan ini dia Korupsinya. sehari dapat berapa? Store berapa? Miliaran gitu ya. 1 M sehari. 1 M ya. 1 M sehari. Ya, pokoknya dapat duit lah. Itulah ya pokoknya. Miliar MM lah. Pokoknya, itu dah. Sampai gemuk pada dannya. Kan? Oke. Kita lanjut. Kita validasi baru bawa informasi soal apa nih? Sony Sonjaya menyebut Presiden Prabowo yang memerintahin MBG di korupsi itu hoax saja. Ya, Hoax. Jadi benar tuh Presiden Prabowo Tidak ada fakta itu yang nggak kita ada fakta, temukan. nggak ada faktanya soal Pak Prabowo menginstruksikan ke para kepala BGN untuk korupsi. Ada tuh, nggak benar. Oke.